Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Christina Enda Openg, biasa disapa Elsa, dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2019. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang judul karya ilmiah sebagai tugas bahasa Indonesia, yaitu perilaku bullying pada kalangan mahasiswa berasrama. Nah, tindakan bullying pada kalangan mahasiswa berasrama ini sangat rentan sekali, terlebih yang terjadi pada lingkungan asrama mahasiswa. Pembulian terjadi karena ada perbedaan fisik di dalam satu komunitas, sehingga terjadi pembulian terhadap sesama teman asrama lainnya yang dianggap lemah. Dan kita harus tahu bahwa bullying merupakan istilah yang diilham dari kata bahasa Inggris, yakni kata bull, yang artinya banteng yang suka menyerang dengan tanduknya. Bullying merupakan tindakan kekerasan yang dimaksud sebagai usaha untuk menyakiti yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap orang lain. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan bahwa terdapat sebuah kasus bully di asrama dengan jumlah pelakunya yang melibatkan banyak mahasiswa yang membuli seseorang mahasiswa karena adanya perbedaan fisik seperti kulitnya hitam, rambutnya keriting, dan berpenampilan lusuh, atau bahkan karena perbedaan budaya. Nah, awal terjadi pembulian itu hanya bercanda, tetapi orang yang menjadi sasaran pembulian ini mengalami kesedihan ketika ia sudah sendirian dan ketika ia merenung kembali perilaku yang ia dapat dari mahasiswa lainnya terhadap dirinya sendiri. Nah, bila dibiarkan berlangsung secara terus-menerus, maka ada efek bully bagi pihak korban bulian akan mengalami tekanan mental dan bahkan sampai pada proses pembelajarannya pun terganggu. Nah, dan korban akan merasa bahwa dirinya dikucilkan dan bahkan terjadi gangguan psikis. Biasanya pembulian itu terjadi dari dua faktor, yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti karakteristik kepribadian yang suka menindas, terus pengalaman pahit yang dialami pada masa lampaunya, dan sehingga niat untuk melampiaskan ke orang lain dan keluarga yang sering memanjakan dan tidak pernah mengajarkan sopan santun kepada dirinya sendiri. Nah, kalau faktor eksternal itu seperti lingkungan, budaya, bahkan dari media sosial, di mana sangat memicu seseorang untuk meniru hal tersebut. Untuk mengetahui lebih jelas pembulian di asrama itu dalam bentuk hinaan atau mengejek fisik satu sama lain, kita juga harus tahu bahwa asrama itu merupakan kumpulan orang yang berlatar belakang yang berbeda-beda, yakni perbedaan suku, agama, ras, dan bahkan budaya. Yang sering terjadi pembulian itu antar sesama teman sebaya yang berawal dari candaan dan akhirnya sampai pada jenjang serius, sehingga pihak yang merasa dirinya dibully mengalami tekanan batin. Bullying itu juga dapat dikatakan sebagai hasrat untuk menyakiti dan menyebabkan orang lain menderita yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lemah secara berulang-ulang dengan perasaan senang ketika melihat orang lain yang menderita. Sedikit penjelasan bahwa pembulian dalam mahasiswa berasrama berawal dari candaan dengan teman sebaya. Hal yang dilakukan biasanya mengejek, menghina, bahkan mengucapkan kata kotor kepada teman sebaya yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga pihak korban merasa dirinya itu sedang dibully dari orang lain. Untuk mengatasi hal tersebut, harus ada bimbingan dari pihak orang tua. Yang pertama dari orang tua, yang kedua dari kepala asrama dan pihak-pihak yang bersangkutan, dan upaya lain kembali pada diri kita sendiri yang ada dalam
diri kita, karena sifat dendam harus dikontrol dan jangan biarkan sifat dendam itu ada pada diri kita, karena sifat dendam dapat membuat seseorang tidak tenang dan menjadi cemas akan pengalaman pahit yang pernah dialami pada masa lalu. Upaya selanjutnya harus sering mengikuti dan menggali informasi melalui webinar atau seminar yang berkaitan dengan bahaya bullying, sehingga dapat menambah wawasan mahasiswa tentang pembulian tersebut. Yang terakhir, pesan supaya jangan adanya pembulian pada kalangan mahasiswa berasrama, karena mahasiswa berasrama harus menanamkan sikap menghargai satu sama lain, karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang multikultural. Demikian juga pada mahasiswa berasrama, karena asrama merupakan kumpulan orang-orang yang berlatar belakang budaya yang berbeda-beda. Jadi pada kesempatan ini saya mengingatkan kembali bahwa kita harus menanamkan saling menghargai satu sama lain dengan teman yang beda budaya dengan kita. Sekian dan terima kasih.